Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen yang merupakan bab 11 dari mata kuliah pengantar bisnis. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Widya Putra, NPM 171. Yang pertama, pengertian pemasaran. American Marketing Association mendefinisikan pemasaran atau marketing sebagai kegiatan serangkaian penerapan dan proses penciptaan, pengomunikasian, pengantaran, dan pertukaran yang memberikan nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat secara luas. Untuk mengamati definisi ini secara real, kita akan mengamati beberapa dasar pemasaran yang juga mencakup bagaimana pemasar membangun hubungan dengan pelanggan. Lalu, kita akan mengamati berbagai kekuatan yang membentuk lingkungan pemasaran eksternal diikuti dengan strategi pemasaran, rencana pemasaran, komponen-komponen pemasaran, dan kita juga akan membahas dalam pemasaran target. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang riset pemasaran, diikuti dengan pembahasan mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen dan industri. Selanjutnya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelian, yang pertama menghantarkan nilai. Apa yang membuat pembeli tertarik pada satu produk dan bukan produk lain, meskipun keinginan kita atas berbagai barang dan jasa mungkin tidak terbatas. Sumber keuangan kita yang terbatas mengharuskan kita untuk menjadi selektif. Oleh karena itu, pelanggan membeli produk yang menawarkan nilai terbaik ketika menyangkut pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, nilai dan manfaat atau value. Suatu produk membandingkan manfaatnya dengan biayanya. Manfaat tidak saja mencakup fungsi-fungsi yang diberikan produk yang bersangkutan, tetapi juga kepuasan emosional terkait dengan kepemilikan, pengalaman, atau kehadiran produk tersebut. Tetapi setiap produk memiliki biaya, termasuk harga jual, pengeluaran waktu pembeli, dan bahkan biaya emosional dari pengambilan keputusan pembelian. Pelanggan yang puas menerima manfaat yang lebih besar daripada biayanya. Jadi, nisbah yang sederhana tetapi penting bagi nilai produk adalah sebagai berikut, yaitu nilai sama dengan manfaat per biaya. Untuk strategi pemasaran dan perusahaan terkemuka berfokus pada penambahan nilai bagi pelanggan. Sumber daya pemasaran dikerahkan untuk menambah manfaat dan mengurangi biaya suatu produk agar memberikan nilai yang lebih besar demi memuaskan pelanggan. Perusahaan dapat satu, mengembangkan produk yang benar-benar baru yang berkinerja lebih baik. Dua, membuka toko lebih lama selama musim sibuk. Ketiga, menawarkan pengurangan harga. Dan yang keempat, menawarkan informasi yang menjelaskan bagaimana suatu produk dapat digunakan dengan cara lain. Yang ketiga, nilai dan kegunaan. Untuk memahami bagaimana pemasaran menciptakan nilai bagi pelanggan, kita perlu mengetahui jenis manfaat yang didapat pembeli dari barang atau jasa suatu perusahaan. Manfaat-manfaat yang diberikan kepada pelanggan ini menciptakan suatu kegunaan, yaitu kemampuan produk untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia. Contohnya, tengoklah upaya pemasaran kompetitif untuk seri Xbox milik Microsoft dan PlayStation atau PS milik Sony. Kedua perusahaan ini mengupayakan pemasaran sehingga memberikan 4 jenis kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan bentuk, yaitu pemasaran bisa memberikan suara dalam tahap desain produk dengan cara memberikan masukan mengenai fitur-fitur apa yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, kegunaan waktu, yaitu pemasaran menciptakan kegunaan waktu dengan menyajikan produk saat pelanggan menginginkannya. Yang ketiga, kegunaan tempat, yaitu pemasaran menciptakan kegunaan tempat dengan menjadikan produk mudah didapatkan. Yang keempat, kegunaan kepemilikan, yaitu pemasaran menciptakan kegunaan kepemilikan dengan mengalihkan kepemilikan produk kepada pelanggan dengan menetapkan harga jual, membuat
ketentuan pembayaran secara kredit bagi pelanggan jika perlu, dan menyediakan dokumen kepemilikan. Yang selanjutnya, keempat, barang, jasa, dan ide. Pemasaran barang berwujud jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Pemasaran ini berlaku bagi dua jenis pelanggan, yaitu yang pertama, mereka yang membeli barang konsumsi dan mereka yang membeli barang industri. Pemasaran juga berlaku bagi barang industri atau industrial goods, benda-benda fisik yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk lain. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nanda Dewi Ardista, NPM 177. Untuk yang selanjutnya yaitu pemasaran hubungan dan manajemen hubungan pelanggan. Untuk pemasaran hubungan yaitu strategi pemasaran yang menekankan pada upaya untuk menjalin serta hubungan jangka panjang yang kuat dan erat akan menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi. Kemudian manajemen hubungan pelanggan merupakan suatu metode sistematis yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membangun jalinan informasi yang lebih baik dengan klien, sehingga akan terbentuk hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dengan klien. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan pemasaran. Adanya terdapat suatu peraturan-peraturan bisnis yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur jalannya suatu bisnis. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan sosio-budaya. Merupakan tempat kebiasaan, adat istiadat, nilai dan karakteristik kependudukan masyarakat yang berfungsi perusahaan akan dipaksa untuk mengembangkan produk yang untuk yang selanjutnya yaitu lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini merupakan seluruh cara bagaimana perusahaan dapat menciptakan barang dan jasa yang baru. Karena yang lama akan ketinggalan zaman dan ada banyak pembaruan yang akan mengubah nilai sekaligus gaya hidup kita. Untuk selanjutnya itu lingkungan. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi rencana pemasaran atas tawaran produk, harga, dan strategi promosi. Lingkungan ekonomi berpengaruh pada pola belanja konsumen, pebisnis, dan juga pemerintah. Yang terakhir yaitu lingkungan persaingan. Lingkungan persaingan di dalamnya terdapat pemasar yang harus bisa meyakinkan konsumen untuk membeli produknya daripada produk pesaing. Lingkungan persaingan juga menuntut setiap program pemasaran untuk berupaya menjadikan produknya lebih menarik dari pesaing lainnya. Dalam mempromosikan produk secara efektif, maka pemasar harus mengetahui dan memahami beberapa bentuk persaingan yang mungkin atau akan mereka hadapi. Yang pertama yaitu ada produk substitusi, merupakan produk yang terlihat tidak serupa dengan produk pesaing, akan tetapi memiliki fungsi untuk mengisi kebutuhan yang sama. Yang kedua yaitu produk merek. Produk merek merupakan persaingan yang terjadi antara produk-produk yang serupa dan didasarkan pada persepsi pembeli atas manfaat produk yang ditawarkan perusahaan tertentu. Yang terakhir yaitu persaingan internasional. Dalam persaingan internasional, terdapat persaingan kompetitif antara produk domestik dengan produk luar negeri. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Laila NPM 166 pemasaran. Rencana pemasaran mengidentifikasikan tujuan pemasaran di masa yang akan datang. Rencana tersebut mencatat strategi yang
mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan dan sumber daya spesifik yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tujuan pemasaran merupakan fondasi untuk memandu seluruh detail kegiatan dalam rencana tersebut. Rencana tersebut mencatat strategi yang mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dan sumber daya yang spesifik. Selanjutnya, next. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran guna merencanakan bauran pemasaran. Strategi pemasaran berfokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam target pasar. Strategi pemasaran mencakup 4 komponen dasar itu sendiri, yaitu produk. Produk merupakan suatu komponen atau hal yang paling penting di dalam suatu pemasaran tersebut. Dan yang kedua yaitu ada penetapan harga, pricing. Penetapan harga yaitu untuk menentukan harga jual terbaik suatu produk dan tempat atau distribusi. Dan yang keempat yaitu promosi. Promosi merupakan suatu tempat guna terjadi suatu untuk terjadinya suatu itu. Next. Selanjutnya, pemasaran target dan segmentasi pasar. Pemasaran target mengharuskan adanya segmentasi pasar, yaitu membagi pasar ke dalam beberapa kategori jenis pelanggan atau segmen yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama dan produk yang sama juga. Pelanggan tersebut, perusahaan diharapkan mampu menerapkan berbagai strategi untuk pemasaran target tersebut. Dan segmen pasar terdiri dari beberapa segmen pasar, yaitu segmen pasar. Segmen pasar jadi 5, yaitu yang pertama ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis merupakan variabel, yaitu unit geografis mulai dari negara hingga lingkungan sekitar yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi segmentasi geografis itu sendiri. Dan yang kedua yaitu ada segmentasi demografis. Variabel demografis menggambarkan karakteristik populasi dan mengidentifikasikan ciri-ciri tertentu seperti usia, gender, jenis kelamin, dan kelas sosial. Dan yang ketiga yaitu ada segmentasi demografis. Segmentasi ini menjadi segmentasi yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasikan segmen pasar tersebut. Dan yang keempat ada seperti gaya hidup, minat, kepribadian, maupun sikap. Dan yang terakhir ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku itu menggunakan variabel dan
pemasaran produk dalam bidang-bidang seperti pengguna dalam skala besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Selin Manisa, NPM 188. Saya akan menjelaskan mengenai riset pemasaran. Riset pemasaran adalah studi mengenal kebutuhan dan keinginan konsumen, serta bagaimana mencari cara terbaik agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut, yang merupakan sarana yang sangat berpengaruh dalam memperoleh informasi untuk membuat keputusan. Riset pasar berperan untuk meningkatkan daya saing dengan cara memperjelas interaksi di antara pemangku kepentingan perusahaan, termasuk pelanggan, variabel pemasaran, faktor lingkungan, dan keputusan pemasaran. Selanjutnya tentang proses riset. Proses riset itu yang pertama meneliti situasi saat ini, yaitu tentang apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Yang kedua, memilih metode riset. Dalam memilih metode riset, pemasar harus mempertimbangkan tingkat efektivitas dan biaya dari metode yang dipilih. Yang ketiga, mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, itu ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang baru dilakukan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang keempat ada menganalisis data. Menganalisis data ini merupakan proses penyaringan data untuk mencegah supaya tidak ada data yang tidak berguna yang kemudian disusun menjadi sebuah informasi. Dan yang terakhir, yang kelima, membuat laporan. Dalam membuat laporan ini harus merangkum metodologi penelitian dan temuannya, kemudian memberikan solusi dan jika perlu memberikan rekomendasi tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemasar. Selanjutnya tentang metode riset. Metode riset ini ada 4. Yang pertama ada observasi, yaitu mencakup pengamatan dan pencatatan perilaku konsumen. Yang kedua ada survei, yaitu metode pengumpulan data ketika peneliti berinteraksi dengan orang-orang untuk mengumpulkan fakta, sikap, atau opini, baik melalui kuesioner, atau surel, telepon, ataupun wawancara secara langsung. Yang ketiga, ada kelompok fokus. Dalam kelompok fokus ini, peserta dikumpulkan dalam satu lokasi, kemudian diberikan satu persoalan dan diminta untuk membahasnya. Yang keempat, eksperimen yang sama pada situasi yang berbeda-beda. Selanjutnya ini tentang memahami perilaku konsumen. Keinginan apa yang konsumen ingin penuhi, apakah ada penjelasan psikologis, bagaimana konsumen membeli sesuatu produk tertentu. Nah, pertanyaan seperti itulah yang dibahas dalam bidang pemasaran, yaitu studi mengenai proses keputusan yang mendorong konsumen membeli atau menggunakan suatu produk. Pengaruh-pengaruh pada perilaku konsumen, yaitu yang pertama ada pengaruh psikologis. Pengaruh psikologis ini mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap seseorang. Yang kedua, ada pengaruh pribadi. Pengaruh pribadi ini mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Kemudian yang ketiga atau C, yaitu tentang pengaruh sosial. Pengaruh sosial ini mencakup keluarga, pemimpin opini, atau orang yang pendapatnya didengar oleh orang lain. Dan kelompok referensi lain seperti teman, rekan kerja, dan kolega seprofesi.
Yang terakhir yaitu pengaruh budaya. Pengaruh budaya ini mencakup budaya atau cara hidup yang membedakan satu kelompok besar dengan kelompok yang lainnya. Subkultur atau kelompok yang lebih kecil yang berbagi nilai bersama dan kelas sosial atau pemeringkatan budaya dari kelompok berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti latar belakang, pekerjaan, dan pendapatan. Selanjutnya tentang proses pembelian oleh konsumen. Proses pembelian oleh konsumen ini ada 5. Yang pertama, pengenalan masalah atau kebutuhan. Proses ini dimulai ketika konsumen mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Kemudian setelah konsumen mengenali masalah atau kebutuhannya, proses selanjutnya yaitu pencarian informasi. Setelah mengenali suatu kebutuhan, konsumen seringkali mencari informasi. Pencarian informasi ini tidak selalu dilakukan secara ekstensif, tetapi informasi dari sumber pribadi, sumber publik, dan pengalaman. Pencarian informasi ini menghasilkan kumpulan pertimbangan atau pilihan produk yang akan dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, konsumen akan melakukan evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif yaitu apabila seseorang sedang mencari produk, misalnya ia mungkin sudah mengetahui ketika konsumen itu ingin misalkan membeli peralatan, ia mungkin sudah mengetahui produsen peralatan dan perbedaan produknya dan kemudian melakukan evaluasi. Proses yang keempat yaitu mengenai keputusan pembelian. Pada akhirnya konsumen akan membuat keputusan pembelian yang didasari atas 2 motif, yaitu ada motif rasional dan motif emosional. Motif rasional ini mencakup evaluasi logis. Kalau motif emosional ini mencakup faktor-faktor non-objektif dan juga kemampuan bersosialisasi, meniru orang lain, dan estetika. Proses pembelian yang terakhir adalah evaluasi pasca pembelian. Tenaga pemasar pasti ingin konsumennya puas sehingga konsumennya diharapkan untuk membeli lagi. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah, NPM 173. Materi yang selanjutnya adalah perilaku pemasaran dan pembelian oleh organisasi. Dalam pasar konsumsi, transaksi pembelian dan penjualan kentara dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, hal yang sama pentingnya kendati tidak begitu kentara adalah pembelian yang dilakukan oleh organisasi atau komersial. Pemasaran ke organisasi yang membeli barang dan jasa yang digunakan dalam penciptaan dan pengantaran produk konsumsi atau layanan publik yang melibatkan beragam jenis pasar dan perilaku pembelian dari orang-orang yang berada di pasar konsumsi. Lalu pemasaran bisnis ini melibatkan pasar organisasi atau komersial yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis penyediaan jasa kepada masyarakat dan yang mengonsumsi jasa mereka. Penyedia jasa apapun, baik dokter hewan, pariwisata, layanan kesehatan, hingga penitipan anak, membeli sumber daya yang dibutuhkan agar dapat menyediakan jasa bagi para pelanggannya. Lalu yang kedua, bentuk pasar industri. Pasar industri mencakup kegiatan bisnis yang membeli barang untuk diubah menjadi produk lain atau yang habis digunakan dalam proses produksi. Kegiatan ini meliputi bidang-bidang seperti pertanian, manufaktur, dan sebagian retail. Lalu bentuk pemasaran bisnis yang ketiga adalah pasar pedagang perantara atau reseller. Pasar pedagang perantara atau reseller adalah pasar yang terdiri dari para perantara yang membeli dan menjual kembali barang yang jadi yang bisa dikatakan sebagai distributor, misalnya saja seperti pedagang grosir atau pengecer. Lalu bentuk yang keempat adalah pasar pemerintah dan kelembagaan. Pasar pemerintah adalah unit pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, yang melakukan pembelian atau sewa barang dan jasa guna melaksanakan fungsi utama pemerintah. Sedangkan pasar kelembagaan terdiri dari organisasi-organisasi non-pemerintah seperti rumah sakit, rumah ibadah, museum, dan yayasan amal.
Lalu perilaku pembelian B2B. Dalam beberapa hal, perilaku pembelian oleh organisasi tidak serupa dengan praktik pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Perbedaan ini antara lain kemampuan membeli yang dimiliki pembeli dan penekanan pada hubungan pembeli dan penjual. Yang pertama, perbedaan pembeli. Tidak seperti kebanyakan konsumen, pembeli organisasi melakukan pembelian dalam jumlah besar dan mereka adalah kalangan profesional, ahli, dan memiliki informasi dan informasi yang baik. Karakteristik pembeli B2B lainnya adalah pembeli industri membeli dalam jumlah besar, dan pembeli B2B terlatih dalam metode negosiasi tentang ketentuan pembelian. Begitu kesepakatan pembeli penjual telah disepakati, mereka juga membuat kontrak formal. Selain itu, sebagai aturan umum, pembeli industri adalah para pakar perusahaan dan memang memahami dengan baik produk yang mereka beli. Lalu selanjutnya perbedaan dalam hubungan pembeli dan penjual. Hubungan konsumen akhir dan penjual seringkali bersifat tidak personal atau berjangka pendek dan hanya berlangsung sekali waktu. Sebaliknya, situasi B2B seringkali melibatkan hubungan pembeli dan penjual yang sering dan berjangka panjang. Perkembangan suatu hubungan berjangka panjang memberikan akses bagi kedua belah pihak untuk mengetahui kelebihan teknis dan juga rasa aman karena mengetahui dengan pasti masa depan bisnis kedua belah pihak. Lalu yang selanjutnya adalah proses pemasaran. Proses pemasaran di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, media sosial dan pemasaran. Jejaring sosial yang digunakan oleh pemasar saat ini berbentuk komunikasi yang mengalir antara orang-orang dan organisasi yang berinteraksi melalui sarana daring yang memfasilitasi penciptaan hubungan sosial di antara para penggunanya. Lalu bentuk yang kedua adalah pemasaran viral dan jejaring sosial. Pemasaran viral atau viral marketing adalah bentuk pemasaran yang mengadakan jejaring sosial dan internet untuk menyebarkan informasi seperti halnya virus yang menular dari individu ke individu, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, mempromosikan ide-ide baru, dan mendorong rasa antusiasme sehingga dapat merangsang penjualan. Lalu yang ketiga adalah pendapat berbasis web dengan jejaring sosial. Pemasaran viral dengan jejaring sosial dapat menciptakan kesadaran konsumen secara lebih cepat dan dengan jangkauan lebih luas ketimbang pesan melalui media tradisional dan dengan biaya yang lebih murah. Keberhasilan media sosial ini didasari dengan 2 alasan. Yang pertama, orang-orang mengandalkan internet untuk mencari informasi yang dahulu biasa diperoleh dari koran, majalah, dan televisi. Namun, yang sama pentingnya adalah elemen interaktif itu sendiri. Pelanggan ikut serta dalam proses penyebaran berita dengan menyampaikan kembali informasi dari pengguna jejaring lainnya. Dan tumbuhnya media sosial merubah praktik-praktik pemasaran bisnis dan juga perilaku konsumen. Saat perusahaan mendapatkan pengalaman, mereka akan menggunakan media sosial dengan cara yang berbeda. Mereka akan meneliti konsumen dan akan mendapatkan ide-ide produk penjualan baru. Komunikasi viral ini menghasilkan lebih banyak penjualan daripada iklan di TV. Media sosial memiliki 2 aplikasi, yaitu ketika konsumen menggunakan media sosial, Anda akan menerima paparan produk-produk yang makin menggiurkan. Dan sebagai pengguna media sosial yang makin akrab dengan aplikasi dan pengoperasian, akan lebih mudah menemukan peluang karir untuk pekerjaan yang berkaitan dengan media sosial. Lalu yang selanjutnya adalah bauran pemasaran internasional. Memasarkan produk di dunia internasional berarti merancang strategi untuk mendukung operasi bisnis global. Apabila pemasar ingin mengglobal, mereka harus mempertimbangkan setiap unsur bauran pemasaran. Yang pertama, ada produk internasional. Sebagian produk bisa dijual di luar negeri tanpa perubahan apapun. Namun, produk domestik mengharuskan adanya perancangan ulang besar agar bisa dijual di pasar internasional. Misalnya saja untuk menjual komputer Jepang, Apple harus mengembangkan sistem operasi berbahasa Jepang. Lalu yang kedua adalah penetapan harga internasional.
Ketika menetapkan harga untuk pasar internasional, pemasar harus mempertimbangkan biaya transportasi dan penjualan produk yang lebih tinggi di luar negeri. Lalu yang ketiga ada distribusi internasional. Sebagian industri, termasuk produk konsumsi dan peralatan industri, keterlambatan dapat dalam memulai jaringan distribusi internasional bisa memakan biaya yang mahal, sehingga perusahaan dengan sistem distribusi yang sudah ada seringkali menikmati keuntungan sendiri. Banyak perusahaan yang menghindari keterlambatan dengan mengakuisisi bisnis lama yang memang sudah memiliki jaringan distribusi dan pemasaran yang cukup luas. Lalu yang keempat adalah promosi internasional. Terkadang kampanye iklan yang baik bisa cocok diterapkan dimanapun. Akan tetapi, banyak iklan yang kurang sesuai di berbagai negara. Oleh karena itu, manajer harus secara cermat menyesuaikan promosi produk dengan kebiasaan yang berlaku di suatu negara dan juga menilai budaya yang dianut agar dapat mempromosikan penjualan secara sukses dan tidak mengganggu perasaan pelanggannya. Karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan barang pemasaran, kesuksesan di pasar internasional harus dicapai dengan kerja keras. Tetapi, baik bagi perusahaan yang terjun di pasar domestik maupun internasional, prinsip-prinsip dasar pemasaran masih berlaku. Hanya saja pelaksanaannya saja yang berbeda. Lalu selanjutnya ada bisnis kecil dan bauran pemasaran. Banyak dari perusahaan besar sekarang ini awalnya hanyalah perusahaan kecil biasa. Rahasia di balik kesuksesannya adalah penetapan konsep cermat pemasaran dan pemahaman yang baik terhadap unsur-unsur bauran pemasaran. Yang pertama di sini produk-produk bisnis kecil. Sebagian produk dan perusahaan baru seringkali menemui kegagalan dari awal karena hanya ada segelintir pelanggan yang menginginkan atau membutuhkan produk mereka. Mereka gagal dalam mengestimasi potensi pasar yang realistis dan sebagian menawarkan produk yang baru dan mereka tidak memahami segmen-segmen pasar. Lalu yang kedua, penetapan harga untuk bisnis kecil. Penetapan harga yang sembrono dapat menenggelamkan perusahaan yang melahirkan produk baik. Kesalahan penetapan harga untuk bisnis kecil berawal dari kegagalan memperkirakan pengeluaran operasional secara akurat. Ketika bisnis kecil menetapkan harga melalui evaluasi biaya dan memahami persaingan yang dihadapi, banyak dari mereka yang memperoleh laba yang memuaskan sesuai dengan harapan yang diharapkan mereka pada awal memulai bisnis. Lalu yang ketiga ada distribusi untuk bisnis kecil. Kemampuan bisnis kecil untuk menarik dan mempertahankan pelanggan sebagian bergantung pada pilihan lokasi penjualan terutama bagi bisnis jasa baru. Akan tetapi, dalam distribusi, perusahaan kecil memiliki keuntungan lebih ketimbang pesaing yang lebih besar. Perusahaan kecil lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dan efisien dengan sentuhan personal dan tambahan. Dan yang keempat adalah promosi untuk bisnis kecil. Bisnis kecil yang sukses merencanakan biaya promosi sebagai bagian dari biaya awal pendirian usaha. Sebagian perusahaan ini menekan biaya yang menggunakan metode promosi yang relatif terjangkau, misalnya beriklan di koran lokal dan pesan daring. Bisnis kecil lainnya menegosiasikan diri dan produk mereka secara kelompok atau organisasi. Sekian materi yang bisa kami jelaskan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.